Kemudian jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya untuk update video-video selanjutnya. Oke, materi kita selanjutnya yaitu materi sambungan dari pembiasan pada kaca pelan paralel, yaitu pembiasan semu. Pada pembiasan semu ini yang mau ditentukan yaitu kedalaman semu. Jadi kalau berbicara tentang semu, berarti ini adalah tidak sebenarnya. Oke, nah sebagai ilustrasi, gini, di SD sebenarnya kita udah pernah singgung mengenai pembiasan cahaya. Salah satu contohnya yaitu air kolam yang dia sebenarnya dalam, tetapi seolah-olah terlihat dangkal. Inilah ilustrasinya. Jadi ini kita katakan sebuah kolam. Oke, di kolam ini kedalamannya adalah H. Inilah kedalaman yang sebenarnya. Kemudian di dasar kolam kita letakkan sebuah benda, contohnya koin. Nah, si koin ini jika dilihat seorang pengamat yang berada di titik A, kita katakan titik A, oke, maka koin tadi letaknya tidak akan sama dengan letak sebenarnya. Kenapa? Karena itu tadi adanya pembiasan. Nah, ingat, pembiasan itu selalu terjadi jika cahaya atau sinar melewati medium yang berbeda. Nah, lihat. Karena di sini ditanya koin yang dilihat oleh pengamat, berarti sinar yang datang itu adalah melalui atau berasal dari si benda ini tadi, si koin. Jadi kalau digambarkan dia, sinar datang melalui koin menuju ke bidang batas medium. Oke, nah di mana si air ini tadi memiliki indeks bias. Jadi kalau dia asal, sinar datang ini kan asalnya memiliki indeks bias, kita katakanlah indeks bias asal atau M1. Ini indeks bias awal, ya kan? Nah, kemudian dia ketika melewati bidang batas, melewati bidang batas, maka sinar ini tadi akan dibelokkan atau dibiaskan. Nah, kemana arah pembiasannya? Tergantung dia dari medium mana kemana, gitu kan? Jadi N1 ini adalah indeks bias si air, dia keluar menuju ke udara. Jadi pengamat ini berada di udara. Kita buatlah indeks biasnya adalah N2. Nah, antara air dengan udara, tentu si air ini sebagai medium yang rapat jika dibandingkan dengan udara. Berarti si udara adalah medium yang renggang. Dia rapat dan renggang. Oke. Nah, jika sinar datang dari medium yang rapat menuju medium yang renggang, maka sinar ini menurut hukum Snellius akan dibiaskan atau dibelokkan arahnya menjauhi garis normal. Jadi ini ada garis normal, garis yang tegak lurus dengan bidangnya. Oke, jadi gambarannya kalau teruskan seperti ini. Tetapi karena dia dibelokkan, arah pembelokannya menjauhi garis normal. Ke sini dia, menuju ke pengamat di titik A. Ini dia sinar datang, berarti ini namanya sinar bias. Ini SB, sinar bias. Oke, nah kalau kita tarik perpanjangan dari sinar bias ini tadi, maka di sini dia posisi bayangannya. Ini dia posisi bayangannya. Kita tarik dia garis yang paralel nanti, paralel dengan letak bendanya. Jadi di sini dia nanti bayangannya. Ini dia bayangan. Maksudnya apa? Jadi pengamat yang berada di titik A melihat koin berada di sini. Berada di perpanjangan sinar bias. Padahal di sini bukan letak sebenarnya, bukan kedalaman sebenarnya, melainkan ini kita sebut dengan kedalaman semu. Oke, jadi ini perpanjangan antara sinar bias tadi. Nah, bagaimana menentukan persamaan yang berlaku pada kedalaman semu? Ingat, kalau sinar datang terhadap garis normal itu membentuk sudut, dikatakanlah dia sebagai sudut datang atau disimbolkan sebagai θ1. Ini dia θ1. Nah, sedangkan sinar bias terhadap garis normal juga membentuk sudut. Namanya sudut bias atau disimbolkan dengan θ2. Oke, inilah dia θ1 sudut datang, θ2 sudut bias. Untuk menentukan persamaan, tetap pada pembiasan berlaku hukum Snellius. Berarti di sini yang berlaku adalah persamaan Snellius. Ini persamaan Snellius. Nah, di persamaan Snellius berlaku hasil kali indeks bias medium pertama dengan sin sudut datangnya itu nilainya sama dengan indeks bias medium kedua sin sudut biasnya.
Jadi N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Sehingga kalau kita buat perbandingan N1 per N2 itu sama dengan sin theta 2 per sin theta 1. Inilah dia persamaan Snellius. Oke, ini dia. Nah, yang kedua, kita cari dulu hubungan antara kedalaman ini tadi, kedalamannya, hubungan kedalaman dengan indeks biasnya. Hubungan kedalaman benda maupun bayangan dengan indeks biasnya. Oke, nah berarti kembali lagi ke gambar. Nah, tadi di sini si batu berada di kedalaman sejauh H, sebesar H, ya kan? Sedangkan bayangan yang terlihat oleh pengamat A, ini kedalamannya berbeda. Disinilah dia dikatakan sebagai kedalaman semu, yang kita simbolkan sebagai H aksen. Ini kedalaman semuanya kita simbolkan H aksen. Nah, jika si benda ini tadi dari garis normal dia berada sejauh X, oke, berarti bayangan juga yang paralel atau sejajar dengan benda, dia juga jaraknya terhadap garis normal sejauh X. Sama dia ya. Oke, nah berarti di sini kita tentukan dulu berapa nilai theta 1 dan theta 2 dengan persamaan tangen. Oke, nah untuk mencari hubungannya bisa kita gunakan persamaan trigonometri yaitu tangen theta. Jadi pertama kita cari dulu berapa sudut datangnya atau theta 1 menggunakan persamaan tangen. Nah, ingat tangen theta 1 ya, tangen ya. Tangen itu adalah depan per samping. Jadi lihat, ini theta 1. Berarti ini segitiganya ya. Ini segitiganya. Yang mana depan? X. Depannya X, sampingnya adalah ini ke bawah. Berarti H. Sehingga tangen theta 1 itu sama dengan X per H. Oke, nah lanjut. Tangen theta 2. Nah, ini theta 2. Nggak ada di sini sisi miring dan ini belum diketahui ya. Jadi kalau kita ingat prinsip matematika, sudut yang bertolak belakang itu nilainya sama. Berarti sini theta 2 bisa kita pindahkan atau nilainya akan sama dengan perpanjangan sinar bias dengan garis normal. Jadi ini sama juga dengan theta 2. Ini theta 2-nya. Nah, berarti kalau di sini theta 2-nya, ini segitiganya. Ini segitiganya, depannya juga X, depan D, sampingnya ini. Berarti sampingnya sama dengan H aksen. Sehingga tangen theta 2 itu juga sama dengan X per H aksen. Nah, inilah hubungannya. Oke. Nah, sekarang perhatikan antara tangen theta 1 dengan tangen theta 2 ini sama nilai X-nya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan nilai tangen theta 1 dikali dengan H tinggi sebenarnya atau kedalaman sebenarnya itu sama dengan tangen theta 2 dikali kedalaman semuanya atau H aksen. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil H aksen per H, karena yang mau jadi kedalaman semuanya kan, H aksen per H itu berarti sama dengan tangen theta 1 per tangen theta 2. Nah, ingat pada prinsip trigonometri, aturan trigonometri, tangen itu sama dengan sin per cos. Berarti ini bisa kita pecahkan atau kita uraikan menjadi tangen theta 1 menjadi sin theta 1 per theta 1 per cos theta 1, ini theta 1 per lagi sin theta 2, tapi kita bentuk menjadi perkalian, jadi dibalikan menjadi cos theta 2 per sin theta 2. Nah, ini dia nilainya. Nah, di mana kita samakan di sini? Sin dengan sin, cos dengan cos. Berarti H aksen, kita pindah ke sini aja ya. H aksen per H itu sama dengan sin sin theta 1 per sin theta 2
dikali dengan cos theta 2 per cos theta 1. Oke, nah ingat sin theta 1 per sin theta 2 itu ada di persamaan Snellius. Jadi di sini indeks bias pertama dengan indeks bias yang kedua itu nilainya sama dengan sin theta 2 per sin theta 1. Sedangkan di sini sin theta 1 per sin theta 2. Berarti bisa kita substitusikan menjadi H aksen per H. Ini kebalikan dari sini ya. Kalau di sini N1 per N2, berarti di sini kita ganti menjadi N2 per N1 dikali dengan cos theta 2 per cos theta 1. Nah, sehingga kalau misalkan kita uraikan pada titik A, jadi ini pada titik A, H aksen, ini dia H aksennya, kedalaman semu per kedalaman sebenarnya itu sama dengan N2 dikali cos theta 2 per N1 dikali cos theta 1. Nah, cara menentukan kedalamannya jika dilihat dari titik A. Nah, bagaimana jika si benda ini tadi atau si koin tadi kita lihat dari sisi tegak lurus? Jadi contoh di sini kita ambil dia titik P. Ini dia lurus. Oke. Ini si bendanya. Dilihat dari titik P. Di mana titik P ini dia lurus posisinya. Lurus dengan benda. Ya. Nah, berarti kalau dia lurus, lihat sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Kenapa? Karena sisi lurus ini tadi dia sejajar dengan garis normal, berarti tidak membentuk sudut atau sudutnya adalah 0 derajat. Ingat aja bahwa nilai cos 0 itu adalah 1. Sehingga kalau misalkan kita lihat dari titik P, jadi ini kalau kita lihat dari titik P, cos 0 1, tinggal H aksen per H itu sama dengan N2 per N1. Perbandingan antara indeks bias medium kedua dengan indeks bias medium yang pertama. Oke, tinggal kita masuk ke keterangannya. Keterangannya. Nah, yang pertama ada theta 1. Nah, theta 1 ini menyatakan sudut datang. Ini dia theta 1 sudut datang. Kemudian theta 2 itu adalah sudut bias. Oke. Nah, kemudian ada N1. Ini N1 adalah medium asal. Ini medium asal atau indeks bias medium asal. Sorry. Kita buat ini indeks bias medium asal. Indeks bias medium asal. Nah, N2-nya adalah indeks bias medium yang dituju. Indeks bias medium yang dituju. Nah, ini dia intinya. H adalah kedalaman sebenarnya atau sejati, kesejatian. Sedangkan H aksen itu adalah kedalaman